Ya, naon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah sarapan semua? Alhamdulillah belum, Pak. Oh, belum. Jangan-jangan belum mandi, masih rembes. Sampun, Pak. Oh, sholat subuhnya gak kesiangan? Boten, Pak, insya Allah. Insya Allah, kayak yang insya Allah ini yang meragukan nih. Duhane kesiangan, Pak. Oh, duhanya kan sampai jam 11 masih boleh nanti. Habis kuliah juga boleh duha. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita buka dulu dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Nah, kedengaran ya. Di tempat saya juga pagi dah ngaji anak-anak. 7:30 disiplin. Kedengaran, oh, Pak. Kedengaran ya? Kedengaran. Lain. Jelas. Rumah saya ini walaupun belum bisa bangun TPQ, sudah habis pakai ngaji. Nah, nanti siang mulai lagi. Nah, ini anak-anak yang sedang teratas mau ujian. Kita mulai ya. Minggu yang lalu kita sudah sampai kepada dasar-dasar sistem konstitusi ya dalam pandangan ketatanegaraan Islam. Dalam bahasa yang lebih umumnya sering diistilahkan dengan siasah dusturiyah. Nah, ini jurusan HTN kan ya? Hes, Pak. Hes. Oh ya, iyalah. Yes. Jadi kalau dalam bahasa fikih siasah itu ada siasah dusturiyah. Nah, sekarang kita berbicara siasah imamah. Iya, betul? Dalam sistem perundang-undangan dasar kemarin kita sudah ada berapa poin yang harus kamu ingat? Oh. Iya, siapa yang mau tanya dulu kalau kita silakan. Nah, ya. Kamu tanya dulu. Ini wajah-wajahnya itu ditampakkan itu jangan meong jadi ikut kuliah ini. Ada meong ikut kuliah ini gimana ini? Ayo siapa yang mau tanya dulu? Sebelum saya mulai, sekarang kita akan berbicara masalah kepemimpinan ya. Bagaimana norma dasar. Masalah kepemimpinan ini sudah dibahas di buku saya satu bab. Ya. Kamu kan sudah dapat buku saya toh? Satu bab, ingat saya bab 5 masalah kepemimpinan ini. Nah, ini saya memang add dulu teman-temanmu. Bab 4 ya. Masalah kepemimpinan dalam Islam itu. Ya, sudah dapatkan buku ini? Ya. Sudah, ini belum ini? Sudah ngambil ke saya kan buku ini? Sudah, Pak. Ya, kamu sudah baca bab 4? Coba lihat sekarang bab 4. Nah, bab 4 ya, di buku saya itu. Bab 4 tuh tebal itu, mulai 97 halaman 97 sampai 161. Nah, masalah kepemimpinan yang akan kita diskusikan sekarang ini menyangkut 5 poin, 5 aspek, 5 sisi ya. 1, aspek hukum menjadi pemimpin ya. Nah, yang kedua menyangkut syarat kepemimpinan, atau yang kedua itu menyangkut siapa yang berhak menjadi pemimpin dalam Islam. Nah, yang ketiga itu masalah pengangkatan dan pemberhentian pemimpin. Nah, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat masalah pertanggungjawaban hak dan kewajiban pemimpin. Nah, yang kelima menyangkut masalah pertanggungjawaban seorang pemimpin.
pemimpin. Ini kuliah kita sekarang akan membicarakan masalah kepemimpinan dalam Islam itu, ya. Jadi kepemimpinan yang kita bagi ke dalam 5 poin. Jadi poin pertama kaitannya masalah pemimpin itu menyangkut masalah hukum. Nah, kenapa Islam itu mesti kita itu mencari sesuatu, melakukan sesuatu tuh harus tahu dulu hukumnya, jelas dulu hukumnya. Gak boleh kita melakukan sesuatu karena apa? Karena al-aslu fil ibadah at-tahrim dalam Islam. Melaksanakan sesuatu yang berkonotasi ibadah, hukumnya haram kalau belum jelas hukumnya. Nah, dalam masalah kepemimpinan itu bagian dari tugas agama. Masalah ngelola negara itu bagian dari tugas agama. Mendirikan negara bagian dari tugas agama. Maka harus tahu dulu hukumnya apa. Nah, gitu loh. Ya, nah, kita juga masalah kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu bukan sekedar adat kebiasaan orang. Bukan sekedar upaya untuk membangun tradisi kehidupan manusia. Tidak, dalam Islam itu kepemimpinan bagian dari tugas agama, ya. Sehingga kita harus tahu hukumnya apa. Nah, dan kepemimpinan dalam Islam itu dibedakan menjadi 3 model. Satu kepemimpinan ibadah, ya. Kepemimpinan ibadah itu semuanya memang bernilai ibadah, tetapi maksudnya di sini kepemimpinan ibadah mahdoh. Contohnya imam sholat. Sholat juga dibedakan. Ada sholat rawatib, sholat Jumat, dan ada sholat sholat sunnah. Sholat wajib dan sholat sunnah dibedakan. Sholat sunnah ada yang harus berjamaah, ya, yaitu sholat Idul Adha, Idul Fitri, sholat istisqa, sholat gerhana. Kalau gerhana bulan istilahnya apa, Mas? Siapa yang tahu istilah gerhana bulan? Ini saya tanya jurusan HES ini. Ayo kusuf, siapa? Pak. Apa? Kusuf. Kalau gerhana matahari? Gerhana matahari apa istilahnya? Nah, itu sholat sunnah yang dilakukan setelah berjamaah. Nah, bagaimana imamnya? Imamnya harus tahu. Ada perbedaan tata cara sholat istisqa. Nah, sholat gerhana itu rukunya berapa kali? 2 kali, Pak, insya Allah. 2 kali dalam satu apa? Rakaat. Nah, sholat Idul Adha, Idul Fitri. Apa yang membedakan sholat Idul Adha dan Idul Fitri dengan sholat sunnah yang lain? Jumlah takbir, Pak. Jumlah takbirnya berapa? Jumlah takbir. Takbir pertama 7. 25. Nah, kan beda toh. Nah, kalau imamnya gak ngerti, nah terus yang ada lagi sholat insidental, hukumnya wajib. Sholat apa? Insidental itu karena ada kejadian sesuatu. Sholat apa? Sholat jenazah, Pak. Nah, pinter. Nah, sholat jenazah ada rukun sujudnya enggak? Nggak ada. Ada lah. Jadi kalau imamnya gak ngerti, tahu-tahu imamnya ngimami sholat jenazah, tahu-tahu ada rukunya. Ditanya, kenapa ada rukunya? Karena yang disolati ayah saya, nggak bisa. Ada cerita dulu lulusan mahasiswa Fakultas Syariah disuruh ngimami sholat jenazah, tahu-tahu ada rukunya. Nah, itu harus ngerti. Nah, ini sholat imam-imam yang berhubungan dengan ibadah mahdoh. Nah, menjadi kepala negara itu hubungannya dengan pemimpin
yang berhubungan dengan ibadah muamalah. Nah, ya jurusan HES harus tahu ini, ya. Oleh karena itu Islam memberi dasar hukum, ya. Hukum dasarnya orang menjadi pemimpin dan adanya kepemimpinan hukumnya wajib. Sama halnya dengan kita dulu membicarakan hukum mendirikan negara dan hukum mempunyai negara atau hukum bernegara gitu. Nah, wajibnya ada berapa? Nah, para ulama membedakan pemimpin itu hukum dasarnya ini masalah fardu kifayah, wajib kifayah. Artinya tidak menjadi kewajiban setiap orang untuk jadi pemimpin, tetapi cukup diwakili oleh salah satu atau sebagian orang. Nah, oleh karena itu, masalah kepemimpinan ini harus kamu pahami. Kalau sifatnya fardu kifayah, mesti harus ada treatment, ya. Harus ada pelatihan. Harus ada eksperimen, exercise, ya. Karena kepemimpinan ini ternyata bukan hanya teori, tetapi juga menyangkut skill, menyangkut art, seni dalam bertindak, menyangkut keterampilan dalam bertindak. Oleh karena itu nanti yang kedua kita akan berbicara syarat kepemimpinan itu. Nah, jadi pemimpin ini bukan orang sembarang, tetapi memang harus orang-orang yang terpilih. Bukan orang yang asal dipilih, tidak. Pemimpin itu memang harus menjadi kriteria manusia unggul, manusia terpilih, manusia yang mempunyai kecakapan, mempunyai kompetensi, mempunyai kualifikasi. Ya, di samping kompetensi, kualifikasi juga memang persyaratannya. Nah, Islam sebetulnya satu-satunya ajaran hidup manusia yang mengharuskan setiap generasi muslim itu mempunyai nyali, mempunyai kecakapan, mempunyai kriteria, mempunyai standar sebagai pemimpin. Mestinya seperti itu. Kalau kita memperhatikan ayat Al-Quran, contoh, kuntum khairu ummatin ukhrijat linas. Itu ayat yang mengharuskan kita ini mempunyai kriteria sebagai seorang pemimpin. Wala tahinu, wala tahjanu, wa antum a'launa. Kan itu, in kuntum, jangan kamu bersedih hati, jangan kamu cemas. Kamu ini adalah manusia unggul, manusia istimewa. Jangan seperti sekarang. Makanya saya termasuk orang yang cukup keras di fakultas itu. Kaitannya dengan bagaimana saya memperlakukan mahasiswa agar mahasiswa fakultas syariah itu sebagai manusia-manusia yang unggul. Manusia-manusia yang the leader, the future of leader, ya. Pemimpin di masa depan. Itu harus, apalagi kamu jurusan HES. Bukan hanya sekedar ngerti bagaimana hukumnya berusaha, hukumnya berdagang, hukumnya berbisnis, tetapi kamu harus menjadi entrepreneur sebagai pemimpin bisnis, sebagai anak-anak yang terampil untuk menjadi pemimpin usaha. Ya. Makanya saya melihat saya marah sekali itu kalau anak-anak fakultas syariah itu mempunyai sifat, sikap yang tidak mencerminkan orang-orang unggul itu. Makanya kalau saya ngajar ulumul Quran, semua mahasiswa yang saya ajar ulumul Quran, baca Qurannya harus fasih, harus benar. Ya. Saya hanya meluluskan mereka yang ikut kuliah saya kalau membaca Qurannya benar dulu. Nah, berikutnya bagaimana dia mempunyai metode, mempunyai cara, mempunyai bekal untuk bisa memahami isi kandungan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Apalagi kamu jurusan HES ini, mestinya lebih treatmentnya harus lebih keras lagi, ya. Karena apa? Karena kamu akan berhadapan dengan kompetitor yang sangat hiperkompetitif di era sekarang ini. Nah, orang-orang yang punya terlatih, terdidik, ya, terdesain, mindsetnya sudah berkarakter,
berjiwa pemimpin, ya, insya Allah akan sanggup bertahan di dalam menghadapi tantangan, ya, menghadapi kesulitan, menghadapi problematika kompleksitas kehidupan. Nah, itu. Makanya Islam itu cukup ideal agama yang betul-betul mestinya ya dipraktekkan oleh keluarga-keluarga Muslim. Jadi setiap keluarga Muslim harus melahirkan anak yang siap untuk jadi pemimpin. Minimal pemimpin rumah tangga kan. Nah, sebab pemimpin rumah tangga itu tidak gampang, tidak mudah juga. Nah, jadi hukumnya terus ada hadis kan, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati wa rajulu ra'in fi baitihi, terus itu wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa ba'liha. Jadi seorang perempuan itu jadi pemimpin di rumah suaminya, ya. Ya, jadi harus bisa memimpin anak-anak, ya, memanage manajemen ekonomi di rumah. Nah, ya, itu, seorang wanita pun harus siap seperti itu. Makanya sebetulnya kita bersyukur ya, satu-satunya agama dalam sistem yang mengatur sistem kehidupan manusia yang terakhir untuk bisa jadi pemimpin itu hanya ajaran Islam. Makanya metode sistem pembentukan kelahiran manusia sebagai pemimpin itu, nah di negara-negara yang bisa negara maju ya sekarang Jepang yang bisa mempraktekkan seperti dengan Thailand. Ya, kalau kita itu bisanya ya delosor, ya. Delosernya jadi deloser. Nah hukum jadi melihat teks nas yang dijadikan acuan bagi umat Islam di dalam masalah kepemimpinan, maka para ulama itu menghukumi dasar kepemimpinan hukumnya fardu kifayah, wajib kifayah bagi orang secara umum, bagi umat Islam secara umum. Oleh karena itu kamu mempersiapkan diri lah calon-calon pemimpin. Nah, terus yang kedua, hukumnya bisa fardu ain, ya, bagi orang tertentu yang memenuhi persyaratan menjadi seorang pemimpin di saat orang lain belum memenuhi kecukupan persyaratan. Maka bagi orang yang memenuhi persyaratan secara khusus, ya, baik persyaratan secara teknis, maka bagi orang tersebut hukumnya fardu ain, hukumnya wajib ain. Nah, kalau belum ada orang Islam yang lain cukup memenuhi persyaratan, paham? Nah, ini terkait masalah hukum masalah kepemimpinan di dalam Islam. Ada yang mau tanya sampai sini? Silakan. Sebelum kita berpindah nah tolong persyaratannya itu kamu lihat di buku saya itu, ya. Saya akan menjelaskannya hanya secara umum saja, ya. Coba kamu lihat di buku saya itu. Coba persyaratan kepemimpinan, dan saya sudah mengkompilasi insya Allah semua ayat Al-Quran yang berhubungan dengan masalah kepemimpinan, ya. Baik menyangkut dasar-dasar kepemimpinannya maupun persyaratan ideal untuk menjadi seorang pemimpin. Sampai tugas pemimpin dan segalanya. Silakan Mas, ada yang mau tanya dulu? Kalau ada. Dereng, Pak. Oh, dereng. Nah, kalau dereng sebentar tak ngambil minum dulu.
Ya. Kita teruskan lagi ya. Jadi saya berharap kalian semua ini tolong masalah kepemimpinan itu menjadi prioritas dalam aktivitas sekarang ya. Saya tanya ini, ada yang ikut PMII? Halo? Wonten, Pak. Banyak yang ikut. Istilah dalam PMII latihan kepemimpinan apa coba? Kan ada apa? Ada LKD, pernah dengar LKD? Mapaba, ada LKD, ya kan? Nah, itu mesti dalam kegiatan-kegiatan pelatihan itu materinya mesti ada yang apa? Masalah kepemimpinan. Nah, sekarang kita beralih kepada persyaratan kepemimpinan, ya. Nah, dalam Islam, karena pemimpin itu menjadi titik sentral di dalam kekuasaan negara, bahkan di dalam apapun, kepemimpinan itu menjadi lokomotif, penggerak utama, maju mundurnya suatu bangsa, maju mundurnya sebuah kegiatan organisasi, termasuk maju mundurnya dalam kehidupan berumah tangga. Pemimpin itu menjadi keyword, ya, menjadi kata kunci. Oleh karena itu, mengapa begitu rigid Islam memberikan kriteria seseorang yang yang boleh diangkat jadi pemimpin? Karena nanti ada implikasi dengan tugas pemimpin itu apa yang akan kita bicarakan berikutnya. Setelah ini kan kita sampai kepada bagaimana mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pemimpin. Dan berikutnya nanti kita akan berbicara tentang tanggung jawab pemimpin. Nah, dari persyaratan-persyaratan ini karena apa? Karena kita sadar pemimpin itu dilahirkan bukan ujug-ujug. Bukan genetik, ya. Bukan karena karena klaster tertentu, tapi memang pemimpin ini manusia unggul yang terdesain harus mempunyai kecakapan intrinsik maupun kecakapan ekstrinsik, ya. Kecakapan intrinsik umpamanya. Apa yang dicontohkan kepemimpinan Rasul. Siapa Rasul? Ketika mengemban amanah sebagai pemimpin, maka beliau mempunyai persyaratan satu, sidik, ya kan? Orangnya memang integritasnya bisa dipertanggungjawabkan, kejujurannya, kecakapan intrinsiknya itu betul-betul dia mempunyai orang yang lebih daripada mereka yang dipimpin. Dua, kan patona, cerdas. Pemimpin gak boleh LL. Ngerti LL? Ayo, siapa yang ngerti LL? Lula, lulu. Oh, ya. Gak boleh, memang harus cerdas. IQ-nya harus memenuhi kriteria cerdas, bukan IQ sedang, apalagi IQ rendah. Bahkan di beberapa negara standar psikologis IQ-nya berapa orang yang berhak diangkat jadi presiden itu ada secara eksplisit di dalam persyaratan regulasi persyaratan pengangkatan pemimpin. Sebab apa? Orang cerdas itu biasanya lebih kreatif, lebih inovatif daripada orang yang kecerdasannya biasa saja. Ini bukan diskriminatif, ini tidak. Ini menyangkut tanggung jawab, menyangkut kriteria yang harus diemban oleh seorang pemimpin. Contoh, dihadapkan ke dalam membuat keputusan yang serba cepat, strategis, karena ada urusan sangat mendesak.
tahu-tahu kena pandemi corona kan. Gak ada orang yang mengira tahun 2020 ini ada pandemi yang membuat kita ini kuliah ya berubah, cara hidup harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Itu kan bukan sesuatu yang mudah. Belum lagi kalau dihadapkan ujung-ujung terjadi badai, terjadi tsunami, terjadi goncangan alam yang menyebabkan kehancuran beberapa kota. Kayak di mana itu yang biasa terjadi itu di Iran dan di Turki. Seperti sekarang itu kan ujung-ujung di Turki. Bahkan di kita pernah terjadi tsunami seperti di Aceh. Berapa ratus ribu orang yang meninggal dunia, berapa fasilitas yang rusak, infrastruktur, berapa modal ekonomi yang hancur. Nah, kalau pemimpin mengambil keputusan, ya nanti kita bicarakan dulu, nanti kita rapatkan dulu, nanti kita diskusikan dulu, ya gak iso pemimpin yang kualitas kecerdasannya seperti itu untuk bisa diangkat jadi pemimpin, apalagi menjadi kepala negara. Dimusyawarahkan dulu umpamanya untuk gimana cara mengatasi ketika kapal mau tenggelam, sudah dihantam oleh gelombang yang begitu dahsyat. Nah, harus memutuskan satu orang harus keluar dari kapal. Seperti contohnya Nabi Yunus itu kan, coba bayangkan. Jadi pemimpin itu harus mempunyai kecerdasan lebih daripada yang dipimpin, karena pemimpin akan dihadapkan pada kompleksitas permasalahan kehidupan yang sangat sulit untuk bisa segera diatasi. Tahu-tahu ada karena Prancis memicu konflik antar pengikut agama, tahu-tahu terjadi perang lagi, perang dunia ketiga. Sementara persiapan itu mendesak, mendadak, pemimpin harus seperti apa? Nah, ini itu contoh-contoh mengapa pemimpin itu harus, Rasulullah memberi contoh Siddiq, Fatonah, kemudian tabligh. Pemimpin harus bisa komunikasi dengan baik, ya. Cara menyampaikan ide, gagasan, respon itu harus, makanya speech, pidato pun harus ada latihannya. Makanya kalau kamu di pesantren itu kenapa harus ada latihan pidato? Ya karena ketika kita memasuki tabligh, ya sifat orang yang berkomunikasi dengan publik itu harus benar. Apalagi kamu di HES umumnya, cara menawarkan barang, bagaimana mengemas, branding image, ya kan? Branding image itu kan sesuatu yang tidak mudah untuk kita lakukan. Membrand, kamu punya merek olahan rumahan umpamanya, namanya telo goreng, diberi nama umpamanya apa, seperti sekarang mengapa ada rawon setan, katakan, mencoba orang membuat branding. Tetapi kalau teori halal, teori yang memberikan landasan makanan halal, penamaan rawon setan itu tidak boleh. Ya betul nggak? Jurusan HES. Iya Pak. Nah, sudah Pak. belajar kan kamu kriteria bagaimana kita mengolah, mengemas dan memasarkan supaya kategori halalan thayyibah. Sudah di kuliah itu belum? Saya di UIN ini termasuk pengurus halal center loh. Ya. Tempo hari kita ngadakan seminar kan, ada yang ikut nggak lewat seminar daring halal center? Nggak ada yang ikut. Kita ngadakan 3 seri ya, untuk literasi halal di lingkungan UIN Sunan Ampel. Bahkan nanti kita akan berupaya untuk menjadikan kantin-kantin di UIN harus bersertifikat halal.
Kalau yang tidak bersifat halal tidak boleh berjualan di lingkungan UIN umpamanya. Nah, jurusan HES, jurusan ekonomi syariah itu harus ada kolaborasi ya. Bagaimana jurusan HES dengan jurusan ekonomi syariah untuk menggalakkan ya halal di lingkungan UIN Sunan Ampel. Nah, ini pun perlu komunikasi yang baik. Jangan dianggap ES itu kompetitor. Atau apalagi kalau kamu nganggap ES itu musuh umumnya. Nah, gak boleh seperti itu ya. Sekarang contoh, anak-anak jualan dengan bebas naruh barang. Nah, umpamanya, apakah jualan seperti itu dibenarkan apa tidak di lingkungan kampus? Ayo saya tanya jurusan ES ini, yang biasa naruh aqua atau naruh, kan? Yang uangnya suruh naruh sendiri, itu boleh nggak jualan seperti itu? Ayo saya minta jawab. Vina, ayo. Boleh nggak kamu umpamanya jualan inisiatif sendiri, kelas ini umpamanya naruh-naruh barang kalau waktu kuliah luring dulu, boleh nggak? Kurang tahu, Pak. Loh, kok kurang tahu jurusan HES ya? Boleh, Pak. Boleh. Oh, ya itu yang jurusan HES-nya gak lulus ini. Ya gak boleh. Itu namanya subhat. Karena kamu tidak mendapatkan izin. Bahkan dilarang. Jangan. Jadi seperti orang berjualan di trotoar. Boleh apa enggak? Gak boleh sebetulnya. Rizkinya subhat itu. Kalau kamu dapat ini. Nah, ya. Jurusan HES ini harus tolong dipelajari lagi ya. Nah, komunikasi itu penting. Ya. Makanya Rasulullah memberi contoh sifat kepemimpinan Nabi saja itu harus memenuhi kriteria sidik, watona, tabligh. Nah, karena tabligh itu sekarang komunikasi. Ya. Bagaimana bahasa tubuh, bagaimana bahasa lisan, bagaimana kemasan menjual labeling, itu kan ada ilmu sendiri-sendiri itu. Sampai kalau jualan itu kepada packaging, pengepakan, itu sebetulnya bagian daripada dunia komunikasi penjualan barang. Apalagi jadi pemimpin, bahasanya jorok, pidatonya kasar. Walau faddan ghalidul qalbi lang faddu min halik, kata Al-Qur'an kan. Kamu tidak boleh berkata kasar, berlaku keras. Lampan min halik, boleh jadi nanti pengikutmu bisa berpaling. Yang tadinya setia, tahu-tahu kamu menjadi habis. Nah, tapi ada juga ayat yang mengatakan, kamu kalau bisa melemah lembut kan itu. Ka'anaka waliyun hamim. Boleh jadi kalau dengan perlakuan kamu yang lemah lembut, santun, komunikasinya elegan, komunikasinya simpatik, yang tadinya memusuhi pun boleh jadi suatu ketika akan menjadi waliyun hamim, menjadi penolong yang menyenangkan, penolong setia, jadi penolong yang betul-betul pembela. Yaitu kan Al-Quran memberi gambaran seperti itu tentang bagaimana pola-pola kita berkomunikasi. La yashkhor qaumun min qaumin, jangan sampai ada ungkapan yang melecehkan, yang merendahkan, yang menyakitkan. Apalagi yang itu contohnya seperti ini. Kemudian berikutnya amanah, paling berat karena pemimpin itu menyangkut pemegang mandat. Nah, amanah ini, dalam Al-Qur'an justru kita ini disindir masalah amanah itu. Ketika kita ini sanggup membawa amanah, Allah Subhanahu wa taala membuat pernyataan Innaka
Samawati wal ard. Inahu kana doluman jahula, bayangkan. Oleh karena itu masalah masalah bertanggung jawab terhadap amanah ini harus dilatih. Satu, mulai dari berkata harus jujur. Nanti mengerjakan tugas harus jujur. Jangan jiplak, jangan plagiasi. Tunjukkan kemampuan kamu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ya, anak sekarang kan jiplak, ngerepek, bahkan skripsi aja banyak yang plagiasi, nah, copy paste, ya itu ini perbuatan. Nah kalau kepribadiannya sudah tercemar dengan praktek-praktek tercela, nah jangan harapkan kamu akan menjadi orang baik kalau diberi amanah. Apalagi kamu dalam jurases ini baiul hasad, baiul goror. Makanya Rasulullah membuat kriteria standar orang bisa dikatakan baik dan tidak itu, maka ada ukuran mukmin, ada muslim, ada munafik, ada fasik, ada kafir, dan ada musyrik dalam Al-Quran itu. Nah itu kriteria-kriteria integritas seseorang ketika berhubungan dengan amanah. Ya. Bahkan kriteria ideal ada di atas mukmin itu ada mutakin, di atas mutakinnya ada muhsin, di atas muhsin ada sobirin, ya, orang yang sabar. Di atas orang sabar itu ada orang syakirin, ya, orang yang selalu pintar bersyukur. Di atas syakirin itu ada lagi zakirin, orang yang selalu ingat kepada Allah. Di atas zakirin itu ada lagi namanya muqarrabin. Nah itu, ini kriteria-kriteria sebetulnya yang bermuara dari kata amanah. Nah orang yang tidak konsis dengan dengan tindakan dan omongannya, maka turun derajatnya dari muslim menjadi munafik. Makanya Nabi mengatakan ayatul munafiki salasun, idza hadasa kadaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza antumina khona. Lah itu. Ngomong selalu tidak jujur. Mancla-mencle. Isuk dele sore tempe namanya. Nah, itu gak bisa pemimpin pelin-pelan, pelintat-pelintut, omongannya tidak bisa dipegang. Nah, pemimpin-pemimpin ini kalau dalam bahasa tradisi kuno harus idu geni. Omongannya sendikoratu, makanya ada pepatah the king do not wrong, ya. Omongan kepala negara, omongan raja tidak bisa salah. Tidak bisa dianggap sah. Apapun yang diomongkan itu sendiko. Dawuh itunya. Itu menyangkut masalah kriteria. Mengapa Rasul sendiri sudah diberi isyarat oleh Gusti Allah. Wong nabimu aja kriteria kepemimpinannya, kriteria kepribadiannya memenuhi 4 syarat itu. Nah, apalagi kamu-kamu ini kan. Padahal nabi itu sudah sudah menyatu dengan kehendak Tuhan. Wa ma yang tiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Nah, ada yang tanya sampai sini? Silakan. Saya Pak mau tanya. Monggo. Apakah dalam syariat Islam itu wanita itu dibolehkan menjadi seorang pemimpin? Ya. Sedangkan nanti saya itu di ujung, Dok. Nanti saya akan menjelaskan persyaratan yang dipermasalahkan dalam persyaratan kepemimpinan dalam Islam.
Nah, ya. Itu ada dua, satu suku Quraisy, yang kedua kepemimpinan wanita. Suku Quraisy ini terkait dengan para ulama seperti apa yang ada di buku saya, memberikan persyaratan al-a'immatu min Quraisyin, ya. Di samping syarat-syarat Islam baligh, orang laki-laki juga suku Quraisy. Nah, begitu juga ada hadis yang mengatakan la yuflihal qaumu kalau amarum imro'atan umpamanya. Nah, ada yang mengatakan imro'ah. Bagaimana kepemimpinan seorang wanita di dalam Islam? Karena ada anggapan sebagian para ulama bahkan sampai pada taraf mengharamkan wanita jadi pemimpin. Di negara kita pernah diskusi-diskusi itu ramai ketika dulu Megawati jadi presiden dan dicalonkan lagi jadi presiden yang bergandengan dengan Pak Hasyim Mujadi. Kamu masih ingat nggak? Belum, masih kecil, Pak. Masih kecil, tahun 94. Belum lahir, Pak. Belum lahir, Pak. Oh, tahun 9. Ya, aku tahun 94, 2004. 2004. Masih kecil, Pak. MI belum ngerti, Pak. Loh, 5 Masih tahunan itu, Pak. kecil. Iya, Tapi Pak. kan sudah punya pacar. MI, Pak, belum ngerti politik. Tapi kan sudah punya pacar. 4 tahun, Pak. Enggak, Pak. Katanya MI, tapi kan sudah punya pacar, temannya itu yang biasa memberi kerupuk itu. Iza itu, Pak. Nah, lah itu ya. Nah, ini kita sedikit akan saya singgung persyaratan yang dipermasalahkan itu. Yang lain dulu. Jadi Laila ya, Nur Laila ya. Nanti jawabnya saya di belakang. Ya, silakan yang lain. Nah. Pak, saya mau bertanya. Ya, monggo. Itu kan bab kemarin tentang pertanggungjawaban negara ya. Terus kalau ada konflik kayak Palestina sama Israel, itu tanggung jawab negara itu kayak gimana ya, Pak ya? Ini tanggung jawab negara siapa? Ya itu, Pak, Palestina. Soalnya kan sing perang kebanyakan sing berada di perbatasan Israelnya, yang Gaza itu. Ya, masalahnya kan Palestina menjadi negara yang lemah. Sementara Israel menjadi negara yang kuat, ya, walaupun bukan asli wilayahnya, ya kan? Itu kan konsensi. Makanya dulu saya ada istilah konsensinya. Ya, Palestina harus tetap menjadi kalau ingin tetap menjadi negara, ya harus menunjukkan bagaimana menguasai kedaulatannya itu seperti apa, dia mempertanggungjawabkan eksistensi kedaulatannya. Itu menjadi tanggung jawabnya orang-orang yang bersepakat menjadi negara Palestina. Makanya dulu Yasser Arafat habiskan waktunya. Nah, terus bagaimana? Ternyata Palestina itu ada dua kelompok kan, kelompok garis keras dengan kelompok garis kompromistik. Nah, itulah seninya jadi presiden Palestina. Ya. Dia harus bisa mengatur warga negaranya secara baik, bagaimana memobilisasi warga negaranya, ya, supaya menjadi sebuah kekuatan. Nah, bagaimana hukum yang melawan Israel? Ya wajib bagi Palestina. Berperang melawan Israel itu bagi warga negara Palestina hukumnya wajib. Ya. Nah, sekarang bagaimana negara-negara Muslim yang lain? Nah, disinilah muncul problematik, ya. Ada yang ikut membela dan ada yang ikut. Nah, ini. Kemudian bagaimana pengakuan Israel sekarang? Nah, Israel itu bukan Israel, tapi kamu sadari bahwa Israel itu negara satelitnya orang-orang Kristiani, orang-orang Eropa dan orang Amerika. Makanya Israel itu selalu dibela oleh Barat dan oleh Amerika karena itu negara satelitnya. Sama dengan Singapura, hati-hati, itu Singapura juga
Singapura itu Israelnya Asia Tenggara sebetulnya itu. Jadi walaupun negaranya wilayahnya lebih luas wilayah kota Surabaya, penduduknya lebih banyak kota Surabaya, tetapi kamu harus tahu duitnya Singapura itu ya bukan hanya tumpukan, bergudang-gudang kan itu. Karena apa? Karena jaringan politik, jaringan bisnis, jaringan ekonomi, jaringan sosial itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan sistem negara-negara barat. Karena apa? Karena politik dunia. Nah, ini kalau sudah berbicara politik dunia, sekarang ini kan terbagi menjadi 3 model, ya. Model sosialis komunis yang bermuara pada Soviet, tapi Cina sekarang sudah mulai luntur. Yang kedua, model liberal kapitalis yang dimotori oleh negara-negara Eropa dan Amerika, kan itu. Nah, yang ketiga, model model persemakmuran, ya, yang bermuara kepada Inggris. Nah, 3 varian politik dunia sekarang di dalam membangun sistem kekuasaan negara itu menghegemoni semua kepentingan kehidupan bernegara di era sekarang ini. Nah, orang Islam mempunyai gaya. Nah, hanya saja gayanya orang Islam ini sampai sekarang belum menjadi satu kesatuan kekuatan. Karena apa? Karena umat Islam pun terbelah di dalam mengikuti 3 varian itu. Ada yang mengikuti blok barat, ada yang mengikuti blok Rusia, kayak Turki dan Iran umumnya. Arab Saudi, mau tidak mau Arab Saudi sekarang menjadi sekutunya barat. Sehingga ketika berhubungan dengan Israel, dia tidak punya sikap yang tegas. Indonesia, karena semenjak zaman Bung Karno menyatakan dirinya non-blok, ya, negara yang tidak berpihak kepada kelompok mana, nah, tetapi mendapat tantangan. Karena apa? Karena daya dukung sistem ekonomi dan finansialnya tidak sekuat negara-negara barat. Walaupun kita punya sikap khusus terhadap Israel yang sampai sekarang kita tidak mau melakukan hubungan diplomatik, tetapi diam-diam urusan militer, urusan perdagangan dunia, urusan moneter, mau tidak mau ada titik singgung dengan kekuasaan Israel, Yahudi. Itu loh Mbak. Itu problematiknya, ya. Kalau dilihat dari konsep ideal teoritik ajaran Islam di dalam melakukan tata kelola negara secara global, maka ya Israel itu tetap dikategorikan penjajah kepada Palestina gitu loh. Nah, tapi kamu tidak bisa memberi pemahaman hitam putih karena kompleksitas tata kelola politik dunia sekarang ini kan dikuasai oleh kaum-kaum kapitalis. Nah, coba orang HES ini, kamu hitung mal-mal yang kamu ingat di Surabaya, coba ada berapa yang biasa kamu datangi? Tahu namanya Tunjungan Plaza? Ya, Oke, tahu, Pak. Pak. Tahunnya Coba kamu nanti di Google telusuri siapa pemilik Tunjungan Plaza itu dan dengan mana jaringan bisnisnya, dengan siapa jaringan bisnisnya. Tahu kamu hotel namanya Marriott di Surabaya? Tahu, Pak. Ya, tahu. Di mana itu hotel Marriott di Surabaya itu? Di Surabaya. Tiketnya TP. Ya makanya di Surabaya di mana? Enggak tahu, Pak. Oh, coba cari di Google. Dekat Hotel sama Marriott. TP itu, Pak. Tiket Tunjungan, Pak. Di Tunjungan. Dekat sama TP.
Lurusnya Jalan Siolok. Embong, Ketunjungan Malang. Oh, kok pinteran saya daripada kamu. Hah? Padahal saya di Jombang ini. Sudah lama nggak ke Surabaya, Pak. Walah, nah coba kamu cek di Google. Yang punya Marriott itu siapa? Yang punya JW Marriott itu. Tahu Sheraton di Surabaya, ada Hotel Sheraton? Tahu. Iya. Di mana? Tunjungan Plaza. Nah, di belakangnya Tunjungan Tunjungan Plaza, Plaza Pak. berapa? Ayo. Berarti ini sering ke TP nih. Duitnya agak banyak berarti Sapira ini. Jurusan HES tetapi memperkaya Amin, orang. Pak. Apa? Yang punya siapa? Sheraton. Coba kamu cek di Google ya. Kamu jurusan HES harus pinter itu. Apa melacak hal-hal seperti itu ya. Yang kedua, di samping kekuatan finansial, moneter ya, jaringannya dengan Zionis ya, juga militer. Kekuatan negara itu kan ditopang oleh dua unsur itu. Kalau kekuatan negara itu ditopang oleh kekuatan finansial dan kekuatan ditopang oleh militer. Maka dalam teori terbaru kaitannya dengan klasifikasi negara dalam dunia modern ini ada yang mengatakan negara itu berbasis polisi state dan berbasis military state itu. Nah, nanti kamu karena bukan jurusan HTN ya teori-teori tenang itu ya gak terlalu saya sampaikan, tidak ada relevansinya. Tetapi kalau kamu seorang HES, yang perlu kamu pahami itu bahwa dalam jaringan kekuasaan negara itu ditopang oleh finansial ya dan ditopang oleh moneter. Ya. Nah, siapa yang kuat duitnya dan jaringannya dengan mana? Ya, coba. Kita memang menganut pola non-blok, politik bebas aktif, tetapi kenyataannya kita tidak secara ekonomi tidak bisa. Mesti kita terjerat dengan dua jaringan itu. Pernah kita beralih dari jaringan barat ke jaringan komunis, maka lahirlah malapetaka namanya G30S. Maka Orde Baru yang diawali oleh Pak Harto untuk memperbaiki tragedi dan kondisi ekonomi yang mengalami defisit, mengalami resesi gara-gara kiblat ekonomi Indonesia beralih dari tadinya berbau barat ke berbau sosialis, akhirnya kita berbau barat lagi. Nah, sekarang kita sudah dalam kondisi pasar bebas. Nah, kondisi pasar bebas itu mau tidak mau bagian dari sistem kapitalis liberal. Nah, kalau ini orang HES harus menguasai. Karena ini ada kaitannya dengan materi politik perdagangan dan politik ekonomi dunia. Halo, Mak. Nah, itu semua, Mas, hubungannya dengan sistem kekuasaan negara. Mbak yang tanya tadi. Jadi khusus sistem kekuasaan negara bukan hanya cukup syarat mendirikan negara saja, sustainable survival bernegara itu juga ditopang oleh namanya kekuatan bernegara dan jaringan tata kelola ekonomi dan militer suatu negara. Ngono, Mbak, ceritanya tuh nggih. Maka mengapa Palestina tidak berdaya terus? Karena Palestina menghidupi negaranya saja itu mengandalkan donor, ya, mengandalkan bantuan dari negara-negara luar. Apalagi kekuatan militernya. Makanya kalau Israel sudah menggunakan senjata modern, orang Palestina kalau menyerang menggunakan batu, kan itu kenyataannya itu. Makanya gak akan ya inilah nanti insya Allah 2 sesi terakhir kuliah kita juga akan membahas masalah sistem pertahanan negara. Mana, Nduk? Ya.
Gak mudah ngopeni negara itu. Makanya kenapa kita sekarang membicarakan persyaratan pemimpin negara itu sedemikian rigid di dalam Islam, karena seorang kepala negara di samping harus berhasil membangun kekuatan dari dalam, bagaimana memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, memanage potensinya, memanage kekuatannya, memanage tujuan kita supaya cepat tercapai cita-cita mendirikan negara, bagaimana alamnya supaya betul-betul menjadi ladang pertumbuhan ekonomi yang sehat, tidak dimonopoli oleh segelintir orang. Nah, kepala negara itu punya peran di situ. Ya. Kenapa Palestina itu menjadi negara yang lemah? Jangankan dia berhasil memanage negaranya untuk bisa menghasilkan devisa. Negara pemerintahannya saja itu masih tergantung kepada donatur gitu loh. Ya, coba kamu buka di Google donatur yang menyokong pembiayaan negara Palestina, akan tahu itu. Nah, di saat negara seperti itu bagaimana dia bisa berdaya? Apalagi melawan Israel sebagai negara satelitnya negara-negara barat. Nah, seperti kita ini. Mengapa kita tidak berdaya dengan Singapura? Banyak duit orang Indonesia ditaruh di Singapura. Kok tidak mudah ditarik lagi ke Indonesia? Nah, ini juga seperti itu. Ya. Ada kekuatan politik global yang membackup keberadaan negara Singapura. Ingat kamu, Singapura itu kan baru kalau pisah dari Malaysia itu tahun 67, baru Singapura itu. Lee Kuan Yew yang sekarang tuh anaknya Gong Tocong, ya kan? Itu. Ngono loh, Mbak. Ya. Nah, ini tidak seinstan yang saya omong. Kamu harus menguasai banyak literatur kalau ingin berbicara tentang mengapa Palestina dan mengapa Israel. Ngono, Mbak. Oke, silakan yang lain. Nah, tolong, karena kamu jurusan HES, jadi kamu stressingnya nanti kamu mencoba mencari tata kelola modal dunia. Ya ada itu, coba kalau kamu cari di Google itu. Bagaimana jaringan tata kelola permodalan dunia itu. Finansial global itu. Siap IMF, ya kan? Bagaimana dana-dana yang cara IMF menjerat negara-negara ketiga. Negara-negara ketiga itu adalah negara-negara merdeka setelah Perang Dunia kedua, termasuk Indonesia. Mengapa Pak Harto gagal di era pembangunannya yang mestinya kita sudah ada istilah tinggal landas, kok menjadi tertindas umpamanya? Itu ada itunya, itu ada jaringan-jaringan benang merah terkait dengan tata kelola permodalan dunia. Ya, sekarang contohnya ketika COVID sekarang kan viral itu tentang istilah konspirasi, ya kan? Elit global ya, Pak. Diakui atau tidak, contoh begini, kalau kamu ingin belajarnya serius, coba kamu baca POC. Apa POC itu? Jurusan HES. Nah, nggak ada yang bunyi. Apa sekolahnya, Nduk, Mas? Yang serius loh ya. Kamu jurusan HES ini. Bukan hanya Pak, jualan bakso, jualan lontong. Kamu juga harus tahu membaca peta tata kelola permodalan dunia. Tata pengelola perusahaan-perusahaan transnasional. Konglomerasi transnasional. Aduh, Nduk, Mas ya. Maaf, kamu jurusan HES ini saya pacu untuk membaca literatur tentang
bagaimana permodalan dunia sekarang ini, mengapa ada negara donor, ada negara yang selalu meminjamkan utang, sementara ada negara yang senang berhutang. Nah, Indonesia pernah mencoba membangun sistem kekuatan sendiri, seperti halnya Mahatma Gandhi di India dulu. Bagaimana Mahatma Gandhi memotivasi warga India agar ada namanya, apa istilah berdikarinya orang India itu? Coba nanti kamu pelajari tentang idealisme Mahatma Gandhi membangun kekuatan kemandirian India. Sama dengan Indonesia zaman Bung Karno, kita sudah mau mengadakan berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Tapi ternyata gagal. Karena apa? Karena tangan-tangan warisan POC masih bercengkrama, mempunyai koneksitas dengan kelompok-kelompok manusia Indonesia yang tidak mau hidup susah. Itu masalahnya, ya. Nah itu orang HES itu harus tahu. Nah itu nanti ada di dalam politik ekonomi global, ngono Mbak. Nah ini enaknya ngajari hukum tata negara itu di situ. Kita bisa mengkaji berbagai sisi yang terkait dengan masalah kekuatan negara. Ngono Mbak. Ada yang tanya lagi silakan. Nanti kita kuliah sampai jam berapa? Jam 9 ya? Halo? Kita sampai jam 9 apa sampai jam 11? 9 malam. Oh iya, saya juga ada urusan lain ya. Ini ada 3 agenda ini yang tidak ada webinar, ada webinar aja sampai 3 ini. Ada webinar BWI, ada webinarnya di Usulu di UIN. Silakan kalau mau ada tanya lagi. Ini sudah sebelum saya ayo, siapa yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi? Nah, jadi persyaratan itu. Nah, secara persyaratan teknis yang lain, kesempurnaan organ tubuh, nah kemudian di samping kecakapan saya yang tadi yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik, nah kemudian ada persyaratan yang dipermasalahkan, yaitu satu masalah kures, suku kures. Kalau mengacu kepada hadis Nabi, al-a'immatu min Quraisyin, ada para ulama yang bersikukuh persyaratan jadi kepala negara dimanapun harus ada genetik Quraisy. Nah, apakah di Indonesia mendewa-dewakan Pak Anies juga termasuk kelompok orang yang ingin menerapkan hadis ini? Saya tidak tahu. Ya. Tetapi ada juga yang menafsiri istilah Quraisy itu bukan genetik, tetapi potensi dan kualifikasi. Mengapa potensi? Karena dari 9 suku di Arab, yang paling bisa menjadi suku-suku terbaik di dalam membangun sistem kekuasaan negara memang waktu itu adalah suku Quraisy. Dan kebetulan Rasul sendiri, Nabi Muhammad itu salah satu
dari gen Quraisy. Ya. Jadi ini yang menafsiri, meyakini hadis itu genetik biologis. Tetapi ada juga, ini bukan masalah genetik biologis. Masalah suku Quraisy itu menyangkut masalah potensi dan kualifikasi. Boleh jadi mayoritas, boleh jadi watak wahinya atau culture-nya atau kulturnya. Karena ternyata kepemimpinan juga dipengaruhi kepribadian seorang itu oleh kultur. Nah, bagi mereka yang memahami Quraisy itu adalah potensi, bukan bukan generasi, ya. Maka di negara kita, kalau kamu baca Undang-Undang Dasar sebelum amandemen, jiwanya itu Presiden Indonesia itu harus orang Islam dan suku Jawa. Mengapa harus orang Islam? Karena diakui atau tidak, potensi mayoritas penghuni negara kita itu adalah orang Islam. Tapi setelah diamandemen, persyaratan yang implisit harus orang Islam itu mulai di amandemen. Sehingga siapa saja dalam rangka hak asasi dan segalanya. Yang kedua, mengapa ada kecenderungan suku Jawa? Karena dari sekian banyak suku-suku di Indonesia, suku Jawa ini termasuk suku yang paling banyak populasinya. Setelah Jawa, Sunda. Dan zaman Orde Baru pernah ada eksperimen. Presidennya dari Jawa yaitu Pak Harto, wakilnya dari Sunda yaitu Pak Umar Wirahadi Kusuma. Dan ternyata menurut satu pengamat, walaupun ternyata tulisannya sudah hilang sekarang, ketika pergandengan atau perkawinan kepemimpinan Jawa dan Sunda, dari sekian banyak era wakil presiden pada era Orde Baru, ternyata pada zaman Pak Harto dan Pak Umar Wirahadi Kusuma dianggap Indonesia paling stabil baik ekonomi maupun itu menurut satu pengamat. Tetapi hasil kajiannya itu sekarang dihilangkan begitu saja karena akan ada semacam indikasi warasis macam-macam, ya. Tetapi tafsiran dari siapa Quraisy itu ini bisa mengilhami suatu negara, mengilhami banyak negara sekarang. Makanya kalau kamu lihat mengapa kepemimpinan itu dari itu ke itu, dari itu. Karena memang diakui atau tidak, karena ketika kita berbicara pemimpin itu ada namanya patronase. Nah, ngerti patronase? Ada pengikut. Makanya seperti Soekarno ada Soekarnoisme, Soekarnois, Gus Dur ada Gus Durian, kan itu mau tidak mau kalau pemimpin itu kualifikasinya istimewa, maka patron-patron baik ketika pemimpin masih ada atau pemimpinnya itu sudah tidak ada, maka kepengikutan itu menjadi militan. Saya pikir kalau kami ikut PMI dan HMI, ada sebuah treatment bagaimana kalian menjadi militan. Seperti apa treatment supaya keterkaitan seseorang dengan organisasi itu menjadi seperti perangko. Nah, itu ada teorinya, Mas, Mbak, ya. Sama dengan kamu ketika kita berbicara branding. Branding suatu merek dagang. Mengapa diupayakan menjadi sebuah ikon? Contohnya Toyota. Contohnya jam tangan Rolex. Walaupun suatu ketika ikon merek ini juga akan mengalami kepunahan.
Contohnya Kodak, contohnya Nokia. Sekarang masih ada nggak di antara kamu pegang HP Nokia? Ada, Pak. Di zamannya Nokia itu gengsi. Pegang HP kalau tidak Nokia, wah, itu. Apalagi serinya Ego umumnya, E90, wah yang komunikator. Wah, iya kan? Nah, sekarang Nokia itu masih mengeluarkan, tapi tidak lagi Finlandia. Bukan orignya negara yang awal membuat Nokia. Sekarang sudah buatan Indonesia, buatan Cina, kan itu. Ya. Tapi sekarang yang merajai apa? Samsung, Oppo, Xiaomi. Apple. Ya kan? Ya, iPhone sekarang sudah mengalami kompetisi kompetitor yang cukup menjanjikan, yaitu siapa? Samsung. iPhone coba kamu di mana itu di Margorejo Indah itu ada apa namanya? Pusat HP di Margorejo Indah? Itu Pak, aku Marina. Oh, orang HES ini nggak pakai cepat. Responnya gimana kamu? Marina. Coba gerai-gerai yang menjual Samsung dengan gerai yang menjual iPhone. Nah, peminatnya banyak mana? banyak yang Samsung. Samsung, Pak. Dulu ada lagi selain Nokia itu Sony. Banyak Oppo. Sony Ericsson. Nah, sekarang Sony sudah mengalami kepunahan. Nah, itu contoh seperti Iya, Pak. itu. Nah, kamu jurusan HES itu harus pinter-pinter juga membaca tren pasar, ya kan? Menjaga peminatan konsumen. Itu gak gampang. Nah, untuk otomotif di Indonesia, Toyota itu masuk ke Indonesia itu tahun 74-an ke sini, ya. Sebelumnya apa? Chevrolet. Nah, sekarang kamu coba di jalanan, masih ada nggak Chevrolet? Ada, tetapi populasinya berapa? Iya, itu contoh seperti itu. Mohon maaf, saya menyinggung masalah ini karena apa? Karena kaitannya juga dengan bagaimana negara memberikan ruang, nanti tujuan negara dan tanggung jawab kepala negara memberikan ruang pendapatan kepada warga negara. Ini, nah, yang kedua, selain suku Quraisy, yang dipermasalahkan juga masalah kepemimpinan wanita. Saya termasuk pengikut yang membolehkan. Karena model kepemimpinan dunia negara tidak seperti kepemimpinan Nabi. Ya. Walaupun ada hadis yang mengatakan al-khalifatu dilullah fil ardi, bahwa pemimpin itu adalah bayang-bayang Gusti Allah di muka bumi, tetapi stressing pengelolaan negara dalam tuntunan negara Islam berbeda dengan pola kepemimpinan Rasulullah yang menyatu antara kepemimpinan agama dan kepemimpinan dunia. Nah, sekarang ini pengelolaan negara itu semata-mata fokus kepada pengelolaan dunia. Sementara agama pengelolaannya diwarisi oleh namanya ulama. Gitu loh. Makanya Imam Ghazali akhirnya membuat teori tau aman, teori saudara kembar, teori dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisah. Nah, ulama dan umaro dalam sistem ketatanegaraan umat Islam itu harus menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan negara yang diajarkan dalam ketatanegaraan Islam. Nah, mengapa boleh? Nah, karena apa? Karena keputusan kepala negara sekarang ini tidak menjadi dominasi kreativitas seorang kepala negara. Gitu loh, Dok. Ya. Jadi, kamu gak usah ragu, silahkan berpacu, berkompetisi. So pengerti kamu besok jadi presiden Republik Indonesia. Amin ya Allah. Fakultas Syariah, ya. Makanya kamu harus belajar juga, ya,
belajar kepemimpinan yang ideal. Ngoten Dek. Ya, ada silakan ada. Ada beberapa tulisan, saya juga sudah pernah nulis itu. Bagaimana kiprah wanita di dalam dunia publik dan domestik. Selama ini pandangan kebanyakan pemikir umat Islam klasik yang dulu, ulama dulu, menganggap kepemimpinan wanita itu adalah kepemimpinan domestik yang paling dominan daripada kepemimpinan publiknya. Ada buku Cinderella Kompleks itu yang menggambarkan bagaimana keluhan psikologis wanita-wanita yang aktif dalam dunia publik dengan wanita-wanita yang cukup aktif dalam dunia rumah tangga saja umumnya itu. Ada buku judulnya Cinderella Kompleks. Coba kamu cari di Google. Apakah buku itu sekarang masih bisa kamu dapatkan di dalam dunia publik atau tidak? Atau ada juga buku yang ditulis oleh Maulana Judabek, ya, Maulana Jodabek itu. Dia menulis masalah kepemimpinan wanita dalam Islam. Banyak deh. Bahkan saya kalau saya tunjukkan tuh, saya ada satu rak ya, terkait dengan bagaimana kiprah wanita dalam dunia politik, dunia kepemimpinan, dunia bisnis dan segalanya. Jadi walaupun saya laki-laki membaca, karena apa? Karena kita supaya adil ketika ingin melihat mengapa dominasi stressing laki-laki di publik, wanita di domestik gitu loh. Itu ternyata hanya sekedar penguatan kreativitas dan aktivitas. Kenapa? Kalau sama-sama di dunia publiknya, siapa yang rambut anak-anaknya itu? Kayak kamu sekarang jadi mahasiswa yang baik-baik ini. Kalau ibu-ibunya juga liar kerja di luar rumah, gitu loh, Dok. Ya, oke. Nah, untuk sementara anak-anakku, ini sudah jam 9 lebih. Sementara kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Jadi 2 lagi insya Allah kita bicarakan di pertemuan yang akan, dan 3 ya, saat menyangkut masalah pengangkatan dan pemberhentian kepala negara, menyangkut hak dan kewajiban kepala negara, dan menyangkut masalah pertanggungjawaban kepala negara, insya Allah kita lanjutkan minggu yang akan datang. Oke, Pak. Untuk sementara dari saya sampai di sini dulu. Sekurang dan selebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sami-sami. Absennya itu pertemuan berapa gitu? Ya, sekarang pertemuan sesuai jadwal berapa? 6. Berarti ke-6 gitu. Ke-6. Ya, betul. Ya, makasih, Pak. Oke. Udah ya, assalamualaikum ya. Saya lab ya.